Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame kali ya Bu ya. Jadi gini, di Arab itu kenapa kok di lockdown? Mudah-mudahan ini bukan jadi dalil ya Bu ya. Memang ini sudah termasuk kita bagian daripada akhir zaman. Karena bukannya mau bercocok logi ya. Memang di antara hadis-hadis Nabi yang sudah ditunjukkan dan sudah ditampakkan oleh Allah sekarang ini, berupa wabah penyakit yang diberikan, itu merupakan suatu tanda-tanda akhir zaman. Bahkan Masya Allah ya, Amir kita sama sekali melarang kita untuk ke masjid. Tapi kita berusaha untuk membuktikan bahwasanya iman kita itu memang benar-benar untuk Allah. Bapak dan Ibu sekalian, memang pernah terjadi lockdown di zaman Rasul. Cuman belum pernah Anda lihat Rasul sendiri menutup masjid itu sendiri gitu. Bahkan dia sebagai amir, pemimpin bagi umat Islam, tidak pernah menutup masjid. Tapi entah mengapa di negeri kita yang tercinta ini mereka melarang kita untuk ke masjid. Tapi kita alhamdulillah insyaallah Ibu ya, tetap semangat ya Bapak Ibu untuk ke masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi wa ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama saudara-saudari seiman kita di Masjid Babu Salam yang tercinta ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita pada bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan salat tarawih berjamaah yang dimana tahun lalu tidak sesepi ini Bapak Ibu. Namun kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ingin membedakan mana sih orang-orang yang benar beriman, mana yang tidak beriman. Para memang terjadi di kisah zaman peperangan Rasul dulu, itu orang-orang munafik, orang beriman dan orang yang kafir itu memang benar-benar di Madinah itu dibedai sama Allah Subhanahu wa taala. Dibedai, diselisihkan. Ini orang yang beriman, ini orang kafir, ini orang beriman, orang-orang munafik. Jadi pada waktu peperangan itu orang kafir yang berada di Arab ingin menyerang kafir yang berada di Madinah, termasuk orang-orang muslimnya juga. Karena orang-orang muslim ada berada di Madinah pada saat itu. Jadi orang-orang kafir Arab yang ada di Ka'bah ingin menyerang Madinah langsung. Ke akar-akarnya Islam itu pokoknya semuanya mau dihabiskan. Jadi pada saat itu orang-orang kafir ikut sama orang-orang Nabi Muhammad. Orang-orang munafik juga ikut sama orang Nabi Muhammad, cuma dibedakan mereka. Sama seperti pada waktu Ma'atum Tarawih ini. Hampir sama. Jadi dibeda-bedai. Mana orang-orang betul-betul beriman yang bertahan ke masjid itu siapa gitu. Dan mana orang-orang yang tidak tahan akan berita-berita yang ada pada saat ini, cemoohan orang-orang kafir kepada kita. Jangan sampai antum nanti kena corona, jangan sampai nanti antum menjadi orang-orang berpenyakitan, membawa penyakit di rumah kita gitu. Jangan ke masjid, enggak usah. Di sana banyak sekali virus-virus yang dapat mematikan kita gitu. Berusaha mereka supaya menjauhkan kita dari Allah. Padahal secara logika Bapak dan Ibu sekalian, tidaklah mungkin Allah menciptakan virus itu sendiri, dia memasukkan ke dalam rumahnya sendiri. Itu tidak mungkin. Mustahil itu. Dia memasukkan ke dalam tubuh-tubuh orang beriman. Pun kalau itu masuk, dia mati. Dia dalam keadaan mati syahid. Bapak dan Ibu sekalian. Kita pun juga sudah tahu semua bahwasanya virus ini bahwasanya adalah tentaranya Allah supaya membalas tentaranya Allah untuk membalas pembantaian Islam yang terjadi pada akhir zaman ini gitu. Yang ada di Rohingya, yang ada di Uighur, yang ada di mana-mana. Termasuk di Amerika paling besar sekarang ya.
Dia yang negara pada saat itu mengakui bahwasanya tidak akan ada satupun yang membandingi negara dia, bahkan Tuhan sekalipun. Dan sekarang kita lihat bagaimana dia sekarang. Ibu bapak dan sekalian, ibu dan bapak sekalian, mengapa Arab ditutup sama pemerintah Allah? Di pemerintah Arab gitu. Mengapa ditutup? Mengapa Allah mengizinkan mereka menutup wajah-wajah kita untuk datang ke rumahnya Allah, ke Ka'bah? Itu perlu introspeksi diri kita sendiri, bahwasanya adakah wabah-wabah kesombongan di dalam kehidupan kita? Adakah wabah-wabah keinginan hasrat supaya ingin meninggikan diri, sehingga Allah melarang kita, menghalangi wajah-wajah kita untuk menghadap Ka'bah? Bukan hanya kita dilarang untuk pergi ke sana, tapi pemerintah diizinkan oleh Allah supaya melarang kita menghadapkan wajah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir sudah tahu bahwasanya kalau umat muslim sholat di rumah, dia tidak akan mau, karena dia sholat sendiri gitu. Gak akan ada yang melihat dia. Jadi bagaimana caranya? Ya kita sepikan masjid ini. Dan alhamdulillah, Masya Allah ya, berhasil sekarang mereka mensunyikan masjid-masjid kita ini. Ini menjadi bahan renungan bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ke depannya kita bisa melahirkan anak-anak yang benar-benar ingin membela agama ini gitu. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana syafaatnya kita akan berharap kepadanya di yaumil akhir kelak nanti, yang dimana beliau akan berlari-lari ke sana kemari mencari umatnya, di mana umatnya gitu, dan tidak akan melangkahkan satu langkah pun kakinya ke surga, kecuali semuanya, total semua umatnya ini sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyisakan satu pun. Bapak dan Ibu sekalian, begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih aja ada orang yang menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lagu yang paling populer saat ini ya, katanya ada lagu Aisyah istri Rasulullah, dan itu masih banyak orang yang menghujat. Memang di dalam lagu itu terbanyak sekali lirik-lirik yang terlalu menggambarkan situasi keadaan sukacita antara Rasulullah dengan Aisyah, tetapi dijelek-jelekkan oleh orang-orang kafir. Mengapa mereka tidak sopan? Mengapa mereka terlalu berani? Itu karena kita tidak tegas untuk mereka. Allah saja Bapak dan Ibu sekalian sopan memanggil Nabi Muhammad. Allah memanggil Muhammad itu tidak Muhammad, Muhammad, tidak seperti itu dia memanggilnya. Tapi begitu manggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya Adam, Ibrahim, ya Ibrahim. Zakaria, ya Musa, ya Yahya, semua dipanggil dengan namanya. Tapi begitu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa panggilannya? Ya ayyuhan nabi. Begitu tinggi namanya Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Sopan Allah manggil itu Muhammad. Tapi mengapa sampai saat ini ada banyak sekali orang-orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu karena mereka orang-orang yang kafir ingin kita jatuh, sehingga Islam tidak ada lagi di muka bumi ini. Itu salah satu misi mereka. Dan dibalas oleh Allah tunai langsung melalui virus-virus ini. Dan anak pun setuju. Dan insya Allah orang-orang ini virus nggak akan diangkat sama Allah, kecuali itu orang-orang yang sombong itu semua udah dikenai semua dan sudah wafat, sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu sombongnya mereka mengakui bahwasanya mereka itu adalah yang paling hebat, padahal mereka itu hanyalah sebutiran debu yang paling kecil di mata Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, pijakan bumi, pijakan kakinya Allah itu saja sudah menutupi langit dan bumi. Sudah menutupi langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita melawan Allah? Malaikat saja tunduk
dan selalu bersujud kepada Allah. Dan yang menggoda kita pun termasuk iblis itu dulunya adalah seorang yang hafiz Quran. Dan dia adalah imam di surga dulu. Hanya saja penyakitnya satu, yaitu sombong. Makanya dia sampai ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita meletakkan rasa sombong di dalam hati kita, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini tidak ada apa-apanya. Hal ta'ala al-insanu min nutfatin amsyaj. Hanya berasal dari air yang hina. Tidak ada apa-apanya. Bapak dan Ibu sekalian, bisa dibayangkan kalau kita sudah meninggal nanti. Tidak terbayangkankah kita akan kegelapan itu, akan binatang-binatang yang serangga yang selalu menghantui kita itu. Belum lagi malaikatnya, yang kabarnya katanya seram, lalu melebihi 10 kali lipat yang pernah kita jumpai di dunia. Itu dia membawa senjata yang dimana di ujungnya itu ada ragi-ragi seperti duri. Sekali pertanyaan salah jawabnya dipukul ke kepala kita. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan puasa yang kita lakukan pada saat ini akan menjadi bala tentara orang-orang yang sesuatu yang akan membela kita nanti di kuburan, bahkan di neraka nanti. Banyak sekali kedudukan dan hikmah-hikmah puasa yang kita jalani saat ini, keuntungan yang bila kita menjalaninya, yaitu termasuk kita bisa menahan, belajar sabar, belajar menahan hawa nafsu, belajar supaya kita bisa menghargai yang namanya orang-orang miskin. Kita bisa memberi mereka miskin, bisa merenungi kehidupan mereka itu sebenarnya bagaimana. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ibadah sholat, kalau kita ibadah zakat, puasa, haji, kecuali puasa, itu adalah untuk diri kita sendiri memang. Sholat untuk diri kita sendiri, zakat untuk diri kita sendiri, dan amal-amalan yang lain pun untuk diri kita sendiri. Kecuali puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamanya sangat besar. Allah menceritakan di dalam Al-Quran berkali-kali, setiap ada kata fi'il atau kata kerja di situ, itu adalah karakteristik orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati. Pasti ada kata kerja di situ. Makanya misalkan orang berpuasa, itulah menjadi tanda bukti kita, identitas kita bahwasanya kita adalah orang-orang beriman. Itulah kedudukan orang-orang beriman, yaitu melaksanakan puasa, yaitu melaksanakan sholat, zakat, haji. Dan itu dimuliakan. Dan di sampingnya pasti ada kata-kata jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Pasti. Di setiap surah itu dijumpai itu. Setiap ada orang-orang beriman pasti ada mengajarkan amal soleh, lalu mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semangat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, meskipun banyak sekali ujian-ujian, yaitu terkait menipisnya perekonomian kita. Walaupun berkurang ya Bapak Ibu sekalian, rezeki itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebagai perantaranya aja, mau nggak kita menjemputnya gitu. Tapi kebanyakan memandang kita bahwasanya dunia ini tidak perlu agama. Jadi kita hanya perlu mencari duit saja tanpa beramal beribadah, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal izinnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan izin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Dan itu sudah Anda jalani. Sedikit bisyarah Bapak dan Ibu sekalian, sahabat terakhir Rasulullah Abu Qilabah memiliki kisah yang unik, yaitu tidak pernah makan, cuma jarang sih. Dia berpuasa, tetapi puasa itu berkelanjut pada waktu malamnya itu. Makannya jarang, minumnya jarang, kakinya puntung, tangannya puntung, dia cuma tergeletak aja di dalam rumah. Kisahnya seperti ini, ada seorang anak muda dari Arab berhijrah dari satu kota ke kota lain. Suatu ketika dia tersesat di sebuah gurun, lalu dia melihat di tengah-tengah gurun itu ada sebuah gubuk kecil, lalu dia masuk ke dalamnya.
Ketika dia masuk ke dalamnya, hadisnya bunyinya begini ya Bu ya. Aku melihat bapak-bapak tua, kakinya puntung, tangannya puntung, dan dia hanya tergeletak saja. Tidak ada bahan makanan, tidak ada apa-apa di rumahnya itu, yang supaya dia bisa berkonsumsi, bisa melanjutkan hidupnya, yang lebih sehat lagi gitu. Hanya dia dan tubuh cacatnya. Gitu. Lalu saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditanya, ada apa wahai anak muda, engkau datang kemari? Gitu. Aku tersesat selama 2 minggu ini dan aku menemui engkau, wahai bapak-bapak, ingin meminta bantuanmu. Setelah itu dia mengatakan bahwasanya ada anakku satu orang, hanya satu orang dia di sini. Jikalau engkau menemuinya, maka itulah dia. Hanya kami berdua yang tinggal di gurun pasir ini. Jikalau engkau menemuinya, maka berarti itulah anakku. Terus dicarilah sama dia. Begitu dicari sama dia Bapak dan Ibu sekalian, dia melihat di sebuah semak-semak yang ada di gurun itu, ada daging-daging terpotong. Ada singa yang besar bersama daging-daging terpotong di situ. Dia melihat, ini pasti anaknya kata gitu. Lalu dia pusing itu. Ini bagaimana cara menjelaskan kepada bapak ini gitu. Udahlah dia kakinya puntung, tangannya puntung gitu ya. Enggak ada persediaan makanan, yang cari makanan anaknya mati dimakan singa. Pusing dia, bingung memikirkan supaya bagaimana cara supaya menjelaskan pada bapak itu gitu. Ini hancur nih kalau kita jelaskan bapak ini gitu. Pulang dia. Pelan-pelan dia menjelaskan kepada bapak itu, dia mengatakan, wahai bapak, apakah engkau mengetahui kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Kemudian bapak itu menjawab, tentu saja. Kemudian diceritakan, coba engkau ceritakan sedikit tentang kisah Nabi Ayyub, kata gitu. Oh, Nabi Ayyub alaihissalam, kata gitu. Nabi Ayyub alaihissalam 20 tahun diuji, ditinggalkan oleh istrinya. 20 tahun diuji, ditinggali oleh anak-anaknya. 20 tahun diuji dengan ditinggalkan oleh semua harta-hartanya. Dibilang sama anak muda itu, benar wahai bapak, yang engkau ceritakan benar, dan aku berharap engkau bisa menjadi bagian kecil saja dari Nabi Ayyub alaihissalam. Karena anakmu barusan saja aku lihat dimakan oleh singa. Bayangkan bapak dan ibu sekalian ya, bukan hanya harta, bukan hanya tidak punya kaki pun tidak punya, tangan pun tidak punya, anaknya pun dimakan singa pada saat itu. Singkat cerita pada waktu itu, bapak yang tua ini pun menghelakan napas terakhirnya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya dia berpesan bahwasanya Alhamdulillah fi kulli hal. Alhamdulillah fi kulli hal. Dan ini bisa menjadi salah satu bahan pelajaran kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya kita tidak makan pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dulu pun mereka tidak makan, tidak minum, tidak punya kaki, tidak punya tangan, mereka sempat bersyukur. Alhamdulillah fi kulli hal dia katakan sebelum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan akhirnya dia wafat. Singkat cerita pada waktu itu dia bingung nih, posisinya kan dia mau pindah dari satu kota ke kota lain, makanan nggak ada persediaan, minuman nggak ada, jadi dia bingung, hanya berpasrah kepada Allah, ya Allah kirimkan, utuskan, datangkan kepada aku seseorang yang bisa menolong itu. Tiba-tiba memang betul diijabah doanya, datanglah 4 anak muda dari pakaian kerajaan menggunakan kuda gitu kan, datang. Begitu datang ditanyakan, wahai anak muda, aku butuh pertolonganmu katanya. Mengapa? Aku butuh minumanmu. Engkau dari mana? Barusan saja aku melihat ada bapak tua mati, anaknya pun mati dimakan singa sahabat. Tangannya puntung, kakinya puntung kata gitu. Anaknya mati dimakan singa. Hah? Tangannya puntung, kakinya puntung. Mana dia orangnya kata gitu. Itu di dalam rumah kata gitu. Begitu masuk di dalam rumah, mayat ini dicium sama 4 orang anak muda tadi. Dicium-cium Bapak Ibu sekalian. Anak muda ini terbingung. Mengapa engkau menciumnya? Kata gitu. Terus dijawab, engkau nggak tahu siapa ini? Ini Abu Kilabah, sahabat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata gitu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah kisah sahabat Rasul. Dia bukan hanya berpuasa Bapak dan Ibu sekalian. Dia puntung tangannya, kakinya puntung, anaknya mati dimakan singa. Yang anaknya setiap hari mencarikan nafkah buat dia dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dia. Terakhir pada saat itu Allah juga mencabut nyawanya. Karena Allah rindu kepada dia. Semoga kita Bapak dan Ibu sekalian menjadi hamba-hamba yang selalu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai umat-umatku yang jiwanya tenang, yang walaupun dihujat oleh orang-orang kafir, mereka akan diam, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, raja'a, pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah padaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di situ. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, Ana pun baru belajar dan Ana pun agak segan tadi Bapak dipanggil Ustadz gitu. Ana jarang-jarang gitu dipanggil Ustadz sama orang. Terkejut gitu. Karena minimal kalau misalkan Ustadz itu paling enggak dia hafal hadis gitu ya, tahu perawihnya itu bagaimana, hafal mustalah hadis, bisa hafal arijalun hadis gitu. Ana enggak gitu. Jadi Ana segan, Ana sebagai pendakwah aja ingin mengajak Bapak-bapak dan Ibu sekalian tetap semangat ke masjid gitu. Walaupun banyak sekali ujian-ujian yang datang kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.